Namun karena wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Buton yang sangat kuat, Portugis dan Belanda tidak berani macam-macam dan lebih memilih menjalin hubungan kerjasama dengan baik. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua sentiasa bantu, support, dukung juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan. Okey, buat kalian yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasanya sebelum Asmila mendoakan buat sesiapa saja yang menonton, yang tengok video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan sekali urusan, mengabulkan setiap impian, dan buat saudara kita di Palestina semoga terus diberikan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini nak react satu lagi video daripada channel Catatan Media. Jangan lupa juga kalian bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita nak tengok bagaimana mereka lolos dari penjajahan. Inilah daerah Indonesia yang tak pernah dijajah oleh Belanda. Okey, nak tahukah daerah mana, provinsi mana? Ayo ikut Asriat. Yo. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Hampir semua wilayah yang sekarang disebut Indonesia dulunya pernah dijajah oleh Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing selama puluhan hingga ratusan tahun, dan Belanda adalah bangsa yang paling lama menduduki wilayah ini. Dengan demikian, penentuan batas wilayah Indonesia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi internasional saat itu. Namun, tahukah kalian, tidak semua wilayah yang sekarang masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pernah dijajah oleh Belanda. Setidaknya ada 3 wilayah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Daerah mana sajakah itu? Mari simak ulasannya sampai akhir. Satu, Pulau Buton. Pulau Buton. Pulau Buton yang saat ini masuk dalam kawasan administratif Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dulunya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Buton pada abad ke-12. Pulau ini merupakan daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Bahkan, Buton adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang semua penduduknya sama sekali tidak pernah mengalami kerja paksa oleh bangsa-bangsa penjajah. Pada abad pertengahan, ketika bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda melakukan ekspansi ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah, Buton dianggap sebagai wilayah yang strategis. Namun karena wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Buton yang sangat kuat, Portugis dan Belanda tidak berani macam-macam dan lebih memilih menjalin hubungan kerjasama dengan baik. Saat itu, kerajaan Buton menjadi penguasa perairan di Maluku, dan bangsa Eropa harus menjalin hubungan mitra yang baik jika ingin menggunakan pelabuhan untuk menguras rempah-rempah dari tanah Maluku. Kerajaan Buton secara resmi berubah menjadi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam pada masa pemerintahan Timbang Timbang atau Laki Laponto, Raja Buton ke-6, setelah ia diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Sharif Sulaiman Al-Patani yang datang dari Johor. Periode Kesultanan Buton terdiri dari era pra-Islam, yaitu dalam rentan waktu 1332 hingga 1542, Buton diperintah oleh 6 orang raja. Sedangkan pada periode Islam, yaitu dari 1542 hingga 1960, Buton diperintah oleh 38 sultan. Sultan terakhir yang berkuasa di Buton adalah Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin. Pada awal Februari 1950, Presiden Soekarno mengajak Sultan Laode Falihi agar Kesultanan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahkan Presiden Soekarno menawarkan Kesultanan Buton dengan opsi menjadi wilayah istimewa. Akhirnya wilayah Kesultanan Buton pun secara resmi bergabung menjadi bagian Indonesia. Karena kuat ya di Kepulauan Buton itu. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta juga. Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Kesultanan Ngayogya Hadiningrat menjadi daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Namun perlu digarisbawahi, Yogyakarta tidak pernah dijajah secara hukum. Saat Indonesia bernama Hindia Belanda, Yogyakarta berdasarkan hukum merupakan vassal state yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah Hindia Belanda.
Ketika itu, Yogyakarta dianggap sebagai negara federasi dari Hindia Belanda. Meskipun demikian, pada kenyataannya pemerintah Hindia Belanda terbukti banyak menjalankan politik etis yang memberikan kerugian kepada pihak Kesultanan Yogyakarta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Yogyakarta secara sukarela bergabung dengan Indonesia, dan peristiwa ini dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Dikutip dari pemerintah daerah, Amanat 5 September 1945 adalah tanggal penting yang menandai bergabungnya Jogja dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam dekrit yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII secara resmi menyatakan bahwa wilayah Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan NKRI. Tidak hanya itu, pada tanggal 6 September 1945, pemerintah pusat mengeluarkan piagam 19 Agustus 1945 sebagai tanda penghargaan atas keputusan Jogja untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Selain itu, pengakuan khusus diberikan kepada Yogyakarta dengan memberikan status istimewa. Status istimewa. 3. Surakarta. Surakarta. Sama halnya dengan Yogyakarta, Surakarta juga merupakan daerah vassal state di masa Hindia Belanda. Surakarta di bawah Kesunanan Surakarta menjadi daerah swapraja yang diakui oleh pemerintah kolonial yang memiliki hak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Tentu saja Surakarta memiliki kedudukan yang setara meski tidak sekuat Hindia Belanda. Namun demikian, pengaruhnya bagi rakyat tidak terlalu besar. Meskipun secara konstitusional, daerah ini bukanlah daerah jajahan, Surakarta berulang kali diperdaya oleh Hindia Belanda hingga menyebabkan banyak kerugian material maupun imaterial. Status Swapraja Surakarta diperoleh karena Kesunanan Surakarta bersama dengan Kesultanan Ngayogyakarta adalah pecahan Kesultanan Mataram Islam. Kekuasaan Kesunanan Surakarta yaitu mencakup seluruh wilayah Keresidenan Surakarta. Pada 1 September 1945, Sri Sunan Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negeri Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah pusat Republik Indonesia. Nah, tadi terdapat 3 daerah di Indonesia tidak pernah dijajah oleh pihak Belanda. Okey. Pertama adalah Pulau Buton itu tadi, kerana kekuatan rakyat Buton itu membuatkan Hindia Belanda ini takut sama mereka kan. Justru itu mereka menjalankan kerjasama, justru tidak dijajah tapi melalui kerjasama bagi membolehkan Belanda mengambil hasil bumi daripada Indonesia untuk dibawa pulang. Dan Jogja dan juga Surakarta, mereka mempunyai kesamaan dalam tidak ada istilah penjajah gitu kan, kesamaan daripada segi kuasa dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat, mereka itu secara tidak langsungnya telah dijanjikan keistimewaan apabila mereka telah bergabung dengan Republik Indonesia. Dan ya, baru tahu ni sebenarnya ada juga yang tidak dijajah di Indonesia ya, yang maksud tiga daerah tadi tidak dijajah oleh Hindia Belanda. Dan salut untuk mereka kerana mereka itu bukan mudah ya untuk menentang ataupun dalam arti kata lain tidak dijajah itu bukan mudah, kerana ya harus menurut bagaimana keperluan orang Hindia Belanda ini dan sebagainya. Dan apapun situasinya saat itu adalah yang terbaik yang berlaku. Dan ya, kita tidak tahu apa yang sejarah yang sebenarnya mungkin, dan kita mempelajari banyak sejarah daripada penjajah itu sendiri, dan kita berharap agar di masa akan datang kita terus teguh bersama identiti diri kita sendiri agar kita tidak lagi dijajah. Bukan mungkin penjajahan kita zaman sekarang ini bukan daripada penjajahan ketenteraan, mungkin daripada penjajahan pemikiran, penjajahan jati diri dan sebagainya. Semoga kita terus teguh untuk mempertahankan jati diri kita sendiri, insyaAllah. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction As. Terima kasih yang menonton bareng dengan sampai habis. Jumpa lagi kita insyaAllah di lain video. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Dadah.